Tuliskan analisa SWOT. Strength, W-nya itu weakness, O-nya opportunity, T-nya itu threat. Jadi S itu adalah kekuatan kita. Saya jagonya di mana sih? Indikator seorang pemimpin yang berhasil itu seperti apa sih? Ya, ini salah satu series di mana kalian mengikuti training dari Excellent Leaders in the Making ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin yang baik, apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang handal? Yang pertama, saya mau buka satu quote dengan stop jadi people pleaser. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak arti quotes ini apa sih? Arti kalimat ini apa sih? Sambil tulis di kolom komen, yang simple-simple aja nggak perlu detail. Kalimat tentang stop jadi people pleaser itu adalah sebuah ajakan di mana di era sekarang banyak sekali orang memulai kehidupannya dengan pengen menyenangkan orang lain. Jadi nggak berani untuk menyatakan pendapat, nggak berani untuk utarakan apa yang benar, nggak berani untuk berdiskusi karena mungkin ada pandangan bahwa kalau saya konflik sama orang, saya nggak sependapat dengan orang tersebut, wah dia lawan nih, dia musuh nih. Tapi ternyata belum tentu gitu. Banyak orang yang menjadi people pleaser hanya demi supaya dia nggak sakit hati, supaya dia tetap jadi teman saya, supaya kita ngobrolnya tetap nyambung nih as a friend gitu, sebagai teman atau sebagai pacar atau sebagai kolega di kantor gitu kan, supaya kita hubungan tetap baik. Udahlah, walaupun dia salah, saya nggak usah tegur. Atau misalkan, harusnya kita ambil keputusannya A nih, tapi karena ya udahlah daripada gua dianggap banyak ngomong atau dianggap kayaknya sok pinter ya kan mau ikut-ikut urusan orang, lebih baik gue diem aja deh. Nah, seringkali kita tuh menahan diri kita padahal kita seharusnya menjadi orang yang mengatakan hal yang benar gitu. Jadi makanya quotes ini bagus. Stop jadi people pleaser. Teman-teman pernah dengar nggak ada satu tokoh tahun 2000-an ya dia bilang kalau kita mau menjadi nice guy, Mr. Nice Guy, orang yang sangat baik, yang dikit-dikit yes, boleh boleh silakan, ayo nggak apa-apa, ya kan semuanya terkesan baik gitu. Nah lebih baik menjual es krim katanya. Jadi orang yang mau menyenangkan semua orang lebih baik menjadi orang yang quote unquote adalah tanda kutip orang menjual es krim aja karena setiap kali orang makan es krim kan dia cheerful ya, moodnya bagus, bisa menyenangkan semua orang. Tapi nyatanya teman-teman nanti pada waktu teman-teman ini kan sekarang lagi kuliah ya, nanti ke dunia kerja, apply, ambil lamaran pekerjaan, lowongan pekerjaan, nanti akan ada namanya kompetisi, akan adanya sikut-sikutan, akan adanya politik kantor. Jadi kita nggak bisa selalu menjadi Mr. Nice Guy yang selalu, oh iya nggak apa-apa silakan, ya kan orang mau serobot kita, oh iya nggak apa-apa silakan. Nggak bisa kayak gitu. Jadi saya kasih tahu dulu nih betapa perbedaannya dunia sekolah, dunia kuliah, dan nanti kalian teman-teman masuk ke dunia pekerjaan dan panjang sekali. Karena nanti pada waktu teman-teman masuk ke dunia pekerjaan, teman-teman lulus di umur 22, 23, 24, 25 misalkan, itu pekerjaan itu akan mulai sampai teman-teman mungkin umur 50, mungkin sampai umur 60 kalau teman-teman masih bekerja. Panjang sekali perjalanannya. Jadi bisa bayangkan orang tua kita yang mungkin umur 40, 50 tahun, nah itu pernah di bangku, pernah seusia teman-teman dan belum tahu nih perlu dipersiapkan apa sehingga nanti begitu di dunia kerja itu nggak semuanya mulus, nggak semuanya baik. Tidak semua pemimpin, manajer kalian itu pengen anak buahnya jadi semakin bagus loh, nggak semua loh. Jadi teman-teman mesti rubah kacamatanya, ya dunia itu nggak sebaik yang teman-teman pikirkan, tapi juga tidak seburuk yang teman-teman pikirkan. Yang penting adalah kita tahu realitasnya bahwa di dunia kerja itu apa tadi ada kompetisi, ya kan tidak semua orang pengen mengembangkan anak buahnya atau anak didiknya dan semua orang itu punya motivasi masing-masing. Jadi kita mesti tahu nih kita nggak bisa senengin semua orang. Maka dari itu kita salah satu ciri seorang pemimpin itu dia nggak akan bisa nyenengin semua orang. Dia mesti tahu langkah yang tepat yang saya lakukan itu mesti ngapain.
Jadi menjadi seorang pemimpin yang handal itu bukan bicara tentang mengambil keputusan yang baik, menjadi orang yang disenangkan semua orang. Oh, kakak ini baik ya, kakak ini orangnya enak kalau diajak ngobrol. Nggak cuman itu. Tapi pemimpin yang benar tahu kapan harus bertindak A, kapan harus bertindak tegas, dan kapan harus mengambil keputusan yang tepat. Walaupun nih, mungkin mayoritas dari timnya tidak setuju. Nah, itu dulu ya poinnya. Jadi kita mesti tahu nih, kalau nanti kita beranjak ke level yang jenjang selanjutnya, kita sudah graduate, kita sudah lulus kuliah, masuk ke dunia kerja, menjadi seorang people pleaser itu udah bukan ciri-ciri seorang pemimpin yang hebat. Biasanya kalau teman-teman melanjutkan terus menjadi seorang people pleaser, nggak apa-apa lah, Kak Patrick, aku pengen menjadi orang yang santai aja, aku nggak pengen suka debat sama orang, nggak pengen adu konflik. Ya udah, aku tetap jadi people pleaser aja, orang maunya apa aku turutin aja terus. Nah, teman-teman akan melahirkan mindset menjadi seorang follower. Nah, follower itu ya memang bos gua suruh apa ya udah gue ikutin aja gitu. Gua nggak usah banyak tanya. Yang penting gua diem-diem nurut sama bos, tidak akan dipecat, pekerjaan gue baik. Nah, itu seorang follower. Jadi teman-teman hari ini diperhadapkan dengan situasi yang akan dipersiapkan untuk nanti di dunia pekerjaan. Teman-teman ambil keputusan masing-masing. Saya rasa teman-teman sudah mulai dewasa, ya kan? Mungkin beberapa dari kalian sudah ngekos, punya keputusan masing-masing, sudah tidak sepenuhnya tergantung oleh orang tua. Nah, teman-teman pikir, saya ikut workshop ini tetap mau menjadi follower atau saya mau step up the game untuk menjadi seorang pemimpin yang handal. Ini adalah satu starter leaders 101 menurut saya yang teman-teman bisa bawa pulang hari ini, yang itu bagaimana sih langkah pertama kalau saya mau memulai diri saya pengen jadi seorang leader. Ya, mungkin kalau minggu lalu kita bicara tentang mindset, seorang pemimpin tuh harus menjadi seorang yang punya pengaruh. Nah, bagaimana saya punya pengaruh kan harus dimulai dari diri sendiri kemarin. Nah, yang pertama, teman-teman harus aware. Artinya kesadaran diri sendiri tentang strength dan weakness-nya teman-teman. Jadi setiap orang itu dilahirkan nggak ada yang hanya cuma ada weakness-nya aja. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, teman-teman harus tahu kelebihan teman-teman apa, kekurangan teman-teman apa. Baru teman-teman bisa petakan. Oh, saya memang nggak jago berhitung, tapi kalau saya gambar yang saya bikin itu, nah, visualnya dapet, saya pintar untuk mencocokkan warna. Nah, jadi setiap orang itu saya percaya punya kelebihan masing-masing. Nggak ada yang bodoh, ya. Tapi kita cuma perlu tahu kita punya potensi ada di mana sih, baru nanti kita tinggal asah. Ya, itu poin pertama, aware. Nomor dua, purpose. Kita udah bicara minggu lalu adalah tentang goal, ya, perbedaan jalan-jalan dengan perjalanan, ya. Seorang leader itu harus tahu, saya mau ngapain sih dalam hidup saya? Saya udah umur 20 nih, saya udah kuliah, dapat fasilitas dari orang tua, atau saya kuliah dengan duit saya sendiri. Oke, setelah saya lulus, saya mau ngapain? Setelah saya kerja, ya kan, pertama saya mungkin belajar dari menjadi seorang staff dulu. Ya kan, jadi seorang eksekutif level gitu kan, standar, gaji fresh graduate, dapat 5 juta, 7 juta, oke. 1-2 tahun ke depan nih saya mau ngapain nih habis setelah saya udah kerja di sini? Apakah jenjang karir di sini bagus, atau saya mau jump, atau saya mau ambil pelatihan-pelatihan tertentu supaya gaji saya bisa naik? Nah, teman-teman harus tahu nih, mau ngapain dalam hidupnya. Jangan sampai kita udah kerja 1-2 tahun, 3-4 tahun. Nah, kita masih nggak tahu nih, kita mau ngapain, ya kan? Masih hidupnya maunya have fun aja, jalan-jalan dapat gaji, ya kan, dikit-dikit beli sepatu baru, ya kan. Keluaran sepatu Kompas nih baru keluar, ya kan, yang keren gitu. Oh, beli baju baru, oh pengen cepet-cepet. Wah, itu temen ada yang pakai motor Ninja, ya kan, pengen punya juga. Nah, itu boleh teman-teman, nanti ketika kita udah ada duitnya, sudah lebih tahu kita mau ngapain dalam hidup kita. Karena banyak di umur 25, umur 30. Kalau teman-teman nggak sadar nih, tiba-tiba udah umur segitu, oh, wah, udah 8 tahun ya sejak saya baru lulus kuliah ya, tapi saya masih nggak tahu nih mau ngapain. Hidupnya belum settle, kata orang.
hidupnya masih pengen main-main. Makanya nggak heran di TikTok itu banyak muncul kan video. Saya percaya teman-teman sering nonton TikTok lah. Banyak muncul video dikit-dikit healing, ya kan, stres dikit di kerjaan. Aduh, dapat kerjaan banyak nih sama bos. Aduh, kayaknya gua nggak cocok deh di kantor ini. Memang kayaknya nggak passion nih gua di sini nih. Keluar, resign, cari pekerjaan yang lebih mudah. Nah, kalau teman-teman turutin terus perilaku seperti itu, akhirnya teman-teman nggak akan menjadi seorang yang tangguh. Karena di kedepan harinya ketika teman-teman dipercayakan untuk memimpin, untuk membuka usaha, dinaikin promosinya jadi manajer, jadi senior manager, jadi nanti vice principal, supervisor. Nah, teman-teman harus tahu nih langkahnya mau ngapain. Dan hanya orang dewasa yang bisa memimpin. Kalau kita dikit-dikit susah, gue stres nih, gue mesti healing dikit-dikit. Ya kan, dikit-dikit jajan enak, dikit-dikit nongkrong mall, dikit-dikit ya pergi cari ke gunung, traveling, staycation, habis duitnya teman-teman. Nah, teman-teman hari ini mesti tahu purpose tujuannya mau ngapain nih sama hidup teman-teman ya. Nggak usah pikirin orang lain. Teman-teman hari ini ikut workshop daripada Ibu Melinda, tujuannya mau ngapain sih? Apakah cuma mau jadi leader? Oh, mau jadi ketua OSIS, pengen jadi ketua BEM, pengen suatu saat mimpin perusahaan. Oke. Tapi habis itu mau ngapain lagi nih? Hidup teman-teman mau dipakai ngapain lagi? Mau di spend time teman-teman mau diapain nih? Dari umur sekarang sampai 35 tahun lagi. Karena kenapa? Seperti yang kita bahas minggu lalu, orang kalau nggak punya tujuan akan cuma jalan-jalan aja, menghabiskan waktu. Waktu jalan terus, ya udah kita jalan-jalan aja terus di mall, ngiter, ngiter, ngiter. Nggak tahu-taunya udah malam, udah jam makan malam, udah deh kita pulang. Tahu-tahu kita ada 30, tahu-tahu kita ada 35. Orang-orang udah mempersiapkan kehidupannya, udah married, udah punya pekerjaan settle, udah memikirkan usaha ini ya kan, pengen punya anak seperti ini, saya pengen bawa orang tua jalan-jalan, pengen apapun itulah gitu. Jadi teman-teman mesti pikirkan purpose-nya apa. Ketiga, ya, seorang leader ya harus take responsibility. Kalau udah ngomongin self aware dan juga purpose ya udah pasti punya responsibility. Artinya apa? Teman-teman perhatiin deh. Kalau punya kakak, kalau punya orang tua, ya mereka kan dulunya juga seusia kita nih. Kuliah, sekolah, ya kan, usia 17, 18, 20. Masih usia-usia punya banyak waktu. Bisa nongkrong sampai malam, bisa main game bareng, ya kan, mabar, ya kan, di kafe sampai jam 12, jam 1, 2 malam, ya kan, nongkrong-nongkrong, main pakai Discord sampai malam. Tapi tanya, sekarang orang tua teman-teman atau kakak teman-teman yang mungkin udah umur 25, 30 yang udah married gitu ya. Mereka masih bisa nggak nongkrong sampai malam? Biasanya jawabannya udah enggak. Karena mereka punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Mereka harus pulang jam sekian. Ya kan? Sudah mesti pikirin hari besok mau ngapain. Ya kan? Ada anak yang harus saya beli susunya. Ya kan? Besok tagihan listrik udah mesti saya bayar. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri seorang pemimpin. Pemimpin tuh nggak usah ngomong memimpin satu perusahaan besar, tapi pemimpin dalam rumah itu juga udah seorang pemimpin. Kita bisa ambil tanggung jawab, ya. Jadi sekali lagi hanya orang dewasa yang bisa memimpin. Kalau kita sifatnya masih kayak kekanak-kanakan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit wah kerjaan susah kebanyakan, saya stres nih. Aduh, terlalu di pressure sama atasan, masa udah di luar jam kerja saya masih dikejar-kejarin tugas terus. Ya kan, mungkin kadang ada baiknya kita istirahat, tapi kalau kadang kita diberikan tugas di luar jam kerja, tapi deadline-nya sudah harus besok. Nah, kita bisa juga selesaikan gitu. Malah saya encourage teman-teman di dunia pekerjaan itu jangan untuk awal-awal ya, kita jangan suka nolak pekerjaan. Justru kita ambil pekerjaan apapun supaya apa? Supaya kita bisa tahu explore diri kita. Kadang kan kita nggak tahu nih tadi bagi yang belum tahu kekuatan, kekurangannya apa. Coba aja ada pekerjaan apa coba. Ya, sekarang lagi zamannya live streaming, ada pekerjaan coba. Jadi SPB, SPG coba. Mau jadi salesperson, ya kan, tawarin properti, sales asuransi, sales mobil, apapun coba. Ketahui teman-teman punya potensi itu di mana? Apakah di ngomong,
apakah dalam analisa, ya kan, membuat laporan keuangan, ya kan, strategi. Nah, itu teman-teman mesti tahu. Ya, saya akan bahas poin pertama, self-aware, ya. Nah, teman-teman keluarkan bolpen dan kertasnya. Mungkin saya masih punya 10-15 menit ya, Kak Media kan. Mungkin saya waktunya sisa berapa ya? Saya takut kepanjangan nih. Mungkin boleh diinfo ya. Nah, ini teman-teman siapin kertas sama bolpen ya. Nah, teman-teman tuliskan ya. Ini adalah analisa SWOT. SW itu kepanjangan dari strength, W-nya itu weakness, O-nya opportunity, T-nya itu threat. Jadi S itu adalah kekuatan kita. Saya jagonya di mana sih? Ya, kalau weakness itu kelemahannya kita. Misalkan, oh saya orangnya nggak teliti, pelupa, ya kan? Saya kurang disiplin waktu. Nah, itu kelemahan. Kekuatan apa? Kekuatannya apa? Oh, saya pandai bergaul. Saya kalau ngomong sama orang nggak malu-malu gitu. Kan ada orang yang introvert ya. Disentuh, diajak ngobrol, baru ngobrol. Oh, kalau saya mah, saya gampang bergaul di mana aja, saya bisa gitu. Contoh, ya. Jadi kalau teman-teman lihat tabel ini ya, strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan itu datangnya dari dalam, dari diri kita sendiri. Faktor internal, faktor internal. Nah, kalau yang di bawah itu ada opportunities dan threat, itu adalah peluang dan juga tantangan. Itu adanya di luar kita. Jadi faktor eksternal itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan strength dan weakness di dalam kita. Makanya sebab itu teman-teman tulis nih, hari ini ditulis kertasnya, dibagi dua, ya kan? Kekuatan teman-teman apa? Weakness teman-teman apa? Saya kasih waktu 3 menit ya. Di 15.40 kita akan selesai. Saya akan kasih timer. Nah, teman-teman silakan tulis sekarang. Saya kasih 3 menit ya. Ini saya taruh di HP saya nih 3 menit. Nah, teman-teman boleh isi strength dan weakness-nya apa? Boleh lebih dari satu ya, Kak? Boleh, boleh. Justru lebih dari satu. Harus Oke. lebih dari satu. Temukan potensi teman-teman. Kalau bisa, jujur ya, ini kan nggak ada yang nyontek. Jangan dibuat-buat yang teman-teman sebenarnya saya nggak suka ngomong sama orang, tapi ditulis saya jago ngomong. Nggak perlu. Ini untuk kita revisi diri kita sendiri. Mengetahui saya tuh orangnya seperti apa sih. Nanti saya akan sambungkan ini untuk kita tes namanya bakat, tes minat, tes kepribadian teman-teman orangnya seperti apa. Kalau yang bingung boleh japri atau chat aja di kolom, nanti saya akan bantu jawab. Nah, ini salah satu contoh ya, saya kasih contoh ke teman-teman. Kalau kekuatannya itu S, kalau kelemahan itu W, lalu O itu adalah peluang, ya kan? T itu adalah tantangan. Jadi contoh ya, saya jago main gitar, saya cepat dalam berhitung, ya kan, saya pandai bergaul, itu kekuatan di strength. Tapi di O-nya, O itu kan sebuah peluang ya. Itu yang ada di eksternal. Kita lihat nih, oh sekarang kampus saya lagi cari kandidat ketua BEM nih yang baru. Ya kan, saya lihat kekuatan saya, oh saya sebenarnya orangnya pintar bawa diri. Saya gampang, mudah untuk bergaul, ya kan. Terus kita lihat lagi peluang, oh ternyata ada lowongan pekerjaan, sekarang banyak cari MC atau SPG ya. Ada lagi workshop mengenai entrepreneurship nih. Kalau saya mau belajar, mungkin saya bisa ikut kelasnya untuk bisa buka usaha. Ada lagi sekarang lowongan pekerjaan menjadi live streamer atau admin sosmed. Banyak seliweran di TikTok. Nah, peluangnya udah ada di luar. Teman-teman nanti bisa cocokin dengan strength-nya masing-masing. Kalau saya nggak jago ngomong ya, nggak usah dia ambil peluangnya. Tapi kalau mau coba sekali-sekali buat tahu, oh sebenarnya saya cocok nggak? Boleh. Contoh ya. Silakan. 30 detik lagi kita akan selesai. Ya, waktunya sudah selesai. Nanti teman-teman yang belum ditulis semua, setelah workshop boleh dilengkapi lagi. Tapi minimal saat ini teman-teman sudah tahu kerangkanya. Teman-teman harus nih petakan siapa diri kamu dengan bagan ini. Kekuatan, kelemahan kamu apa, peluang di luar sana ada apa, dan tantangan di luar sana ada apa. Oke, tadi saya udah bahas kekuatan dan kelemahan. Nah, saya akan bahas peluang dan tantangan. Nah, peluang dan tantangan itu selalu berada di eksternal. Ya, kalau oh ini peluang, jadi misalkan di luar, oh lagi banyak cari pengalaman untuk orang yang mau MC. Tantangan contohnya apa? Oh, saya pengen sih, ada sih orang lagi cari kandidat untuk menjadi ketua BEM, tapi kan tantangannya apa? Oh, kayaknya yang daftar nggak cuma saya deh. Kayaknya kakak kelas saya yang udah lebih berpengalaman
banyak juga yang udah apply nih. Aduh, saya kalau daftar juga saya kepilih nggak ya? Nah, itu kan pikiran yang ada di kita, ya kan? Tapi kita lihat nih strength kita. Oh, saya bisa bawa diri, saya berani depan panggung. Saya rasa saya dengan BEM yang sekarang saya kurang puas, ya kan? Visi misinya kurang jelas. Kebanyakan nongkrong, ya kan? Acara-acara di kampus nggak pernah dijalani dengan baik. Menurut saya pensi kemarin kayaknya jelek banget. Saya punya ide yang lebih bagus. Saya mau maju. Silakan. Nah, jadi kalau teman-teman tahu peluangnya apa, cocokkan dengan strength-nya teman-teman, teman-teman masih punya alasan untuk pede. Oh, gue maju aja, orang gue punya kelebihannya di sini, yang ketua sekarang nggak punya. Nah, kayak gitu. Ya. Lalu buat buat apa tahu kelemahan kita? Ya kan, saya seorang pelupa, saya nggak pandai berhitung, ya kan. Saya nggak suka nih berada di dalam spotlight. Maksudnya apa? Spotlight itu maksudnya nggak suka menjadi center of attraction gitu. Jadi nggak suka di depan panggung. Kalau misalkan pinter nggak mau ketahuan, pokoknya ya udahlah. Yang penting orang lain aja, saya mah di orang belakang. Nah itu ciri-ciri biasanya itu bakal jadi orang back office tuh, orang analisa, bagian accounting, bagian finance. Nah, mereka biasa lebih nyaman untuk tidak tampil keluar. Jadi sekali lagi kekuatan dan kelemahan itu bukan buat menunjukkan bahwa teman-teman itu uh, punya kekurangan aja, tapi mengetahui oh posisi teman-teman itu lebih baik nanti ke depan harinya ngambil pekerjaan yang seperti apa. Ya, nanti dilanjutkan pada selesai workshop ini. Ya. Nah, kedua adalah tadi selain aware, self aware, ya kan, tentang kelemahan dan kekuatan kita, kita mesti tahu goal setting. Ya, goal setting itu rumusnya simple. Nanti teman-teman cari tahu mau ngapain dengan kehidupan teman-teman itu dengan pakai 5 kata ini aja, 5 rumus ini. SMART. Ya, SMART itu kepanjangan dari apa? S-nya adalah spesifik. Teman-teman harus tentukan tujuan hidup teman-teman itu dengan spesifik dan jelas, tidak ambigu. Contoh yang salah adalah aku mau kuliah ke luar negeri. Udah sebatas itu aja. Artinya karena kalau cuma sebatas itu aja, banyak nggak orang yang mau? Banyak. Banyak banyak orang pengen kaya. Banyak orang pengen kuliah di luar negeri. Cuman nggak tahu caranya kan. Nggak tahu langkah-langkahnya seperti apa. Makanya teman-teman harus tuliskan tujuan dengan jelas. Contoh, aku mau kuliah di Belanda yang ada beasiswa gratis dari pemerintahnya. Jelas kan? Kuliah di luar negeri. Oke, luar negerinya di mana? Belanda. Di mana? Singapura. Malaysia. Di universitas mana? Mana yang bisa menyediakan beasiswa gratis? Oh, di sini ada yang beasiswa 50%, di sini ada 100%. Oh, kuliah mana aja yang menyediakan beasiswa 100%? A, B, C. Oke. Yang menyediakan kuliah 100%, prasyaratnya apa? Oke, masih mengambil bahasa Inggris dengan total skor TOEFL-nya harus berapa? Nilai matematika harus berapa? Nah, jadi teman-teman tahu, oh, kalau gitu sekarang saya kalau mau ambil beasiswa 100%, saya nggak boleh malas-malas nih. Matematika saya harus di atas nilai 8 misalkan. Nah, teman-teman udah tahu prasyaratnya tuh mesti apa biar lolos beasiswa. Ya, jadi kalimat huruf yang pertama S itu spesifik. Measurable, artinya menentukan tujuan harus ada tolak ukurnya untuk bisa melihat progres atau kemajuan rencana. Contoh, tahun ini saya mau kurus, itu salah. Aku mau turun berat badan 3 kilo dari 65 menjadi 62. Nah, ada tolak ukurnya. Setiap minggu kita bisa ukur, oh, berat kita udah turun belum nih? Karena semua orang yang tadi, semua orang pengen sukses, semua orang pengen kaya, semua orang pengen punya badan bagus, semua orang pengen punya waktu yang banyak, semua orang pengen jadi pengusaha, semua orang pengen jadi CEO, tapi nggak tahu tujuan jelasnya mau ngapain nih. Cuma pengen aja nggak cukup teman-teman. Harus bisa diukur, ya. Pengen naik jabatan 2 tahun lagi. Buat naik jabatan harus perlu apa? Harus ambil sertifikasi, aku mesti S2, aku mesti mengikuti pelatihan apa, mesti lulus ujian apa, ya kan? Ada prasyaratnya. Jadi teman-teman harus tahu. Oke, lanjut. A, achievable. Artinya ketika menentukan sebuah tujuan, itu harus yang sesuai kapasitas diri atau realistis. Misalkan, saya mau kuliah di luar negeri. Luar negerinya di mana?
maunya di Amerika Serikat yang tidak ada beasiswa. Oke, di Amerika Serikat tahu nggak biaya kuliah, biaya tinggalnya berapa? Setelah dihitung-hitung, ternyata kurang lebih ada menghabiskan selama 4 tahun belajar itu menghabiskan 4 miliar, 5 miliar. Sedangkan tahu nih ternyata Patrick itu bukan datang dari keluarga yang mampu. Orang tua belum tentu bisa menyediakan uang sebanyak 5 miliar. Ya udah, kalau gitu kita udah tahu ternyata kuliah di luar negeri di Amerika itu sudah bukan pilihan. Jangan dimasukin jadi tujuan. Karena kenapa? Tujuan yang terlalu besar sudah pasti tidak akan kita kerjakan. Itu sudah naturnya manusia. Sesuatu yang terlalu tinggi, yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak bisa kita kerjakan, udah pasti kita nggak lakukan. Jadi sadar diri, mawas diri sesuai kapasitas diri kita. Ya kan? Makanya kenapa tadi langkah pertama kesadaran diri, mengetahui strength dan weakness itu salah satunya. Ya. R, relevan, ya kan? Oke, saya mau menjadi seorang entrepreneur nantinya, ya kan? Maka itu saya harus mengambil seminar-seminar yang mengajarkan saya bagaimana memulai bisnis, bagaimana memulai marketing 101, bagaimana saya mendidik karyawan, bagaimana saya memimpin, bagaimana cara skill negosiasi, public speaking di luar, ya kan? Bagaimana cara membawakan diri supaya diterima oleh teman-teman dan saya punya sikap tegas. Nah, jadi kita tahu tuh tolak ukur apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Ya kan? Jangan ambil goal seperti yang merah nih. Sebelum aku sibuk jadi entrepreneur, aku mau ambil gap year ah. Kan ada ya istilah itu ya gap year ya. Setelah lulus SMA, saya mau libur dulu setahun. Saya nggak mau kuliah dulu, saya mau nyantai dulu. Karena setelah nanti saya masuk dunia kuliah, pasti segala sesuatunya sibuk. Saya mau nyantai-nyantai dulu. Saya mau healing dulu. Saya mau nikmati masa muda saya. Jangan kayak gitu teman-teman. Nanti kalau kita terlanjur rileks, terlanjur terlena, akhirnya kita jadi orang yang males. Orang sukses itu bukan orang yang sehari taruh duit, menang judi, menang lotre, menang bitcoin, saham. Biasanya nggak begitu. Sukses itu dibangun pelan-pelan, dipupuk dari orang yang rajin, disiplin waktu, belajar terus bagaimana caranya berbisnis, berusaha, belajar bagaimana marketing suatu produk, bagaimana memiliki skill penjualan yang pintar, bagaimana bernegosiasi dengan orang yang baik. Itu semua dipupuk dari teman-teman sejak masuk kuliah. Jadi jangan pernah anggap enteng, oh nanti setelah umur 22 ada aja deh baru belajar gituan. Jangan. Itu kesuksesan itu dipupuk sejak teman-teman sudah mulai serius dengan kehidupan teman-teman. Yang terakhir, menentukan sebuah tujuan harus ditentukan dengan time. Waktu, ada masa tenggatnya. Oke, saya mau kuliah di Jerman, itu tujuannya. Terakhir kapan nih saya bisa daftar kuliah di Jerman? Ya kan, udah mesti tahu tuh. Untuk melengkapi semua dokumen prasyarat beasiswa, itu harus tanggal berapa? Jangan cuma, oh terakhir sih kata teman saya Oktober 2024. Jangan kata teman. Cari tahu sendiri, cek ke website beasiswa Universitas Jerman, persisnya tanggal berapa. 15 Maret, tulis 15 Maret di kalender, pasang di alarm teman-teman semua. Oke, berarti sebelum 15 Maret, saya udah mesti submit semua kelengkapan. Apa aja tuh tadi? Ujian bahasa Inggris, sertifikasi bahasa Jerman, ya kan submit semua legalisir raport dan lain sebagainya. Jadi dengan tanggal yang percis, teman-teman akan tahu, oh saya udah nggak bisa main-main nih, udah tinggal 2 minggu lagi, udah tinggal 10 hari lagi nih. Saya masih ada yang kurang apa ya? Dibikin checklistnya, apa yang belum, ya? Oh, kita masih punya waktu mungkin. Kalau kita masih punya waktu, teman-teman boleh tuliskan. Saya kasih 3 menit dari sekarang, kita selesai di 15.55. Tuliskan teman-teman mau capai apa dalam kehidupan teman-teman. Tuliskan 1-2 hal aja, nggak usah terlalu banyak, nggak usah yang muluk-muluk. Rumusnya tadi, SMART ya. Rumusnya SMART ya. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time. Harus ada tenggat waktu. Silakan. Ya, kita sudah selesai teman-teman. Nanti mungkin boleh minta bantuan fasilitator atau tanya teman-teman di Sensasi juga bagaimana nanti untuk
kita konsultasi mengenai tujuan goals teman-teman. Mungkin Ibu Melinda punya tim-tim yang bisa bantu support ya. Kalau ada mungkin teman-teman bisa konsultasi supaya lebih terarahkan juga nanti ke depannya mau seperti apa. Oke. Nah, saya akan next setelah kita udah bisa goal setting. Teman-teman kalau mau lanjutkan, mau otak-atik lagi sendiri di rumah boleh ya. Nah, terakhir saya mau bahas tentang personality test. Jadi teman-teman mungkin ada yang pernah ambil tes bakat minat. Nah, ini salah satu patokan ya. Saya akan share di kolom chat. Nah, teman-teman bisa pakai ini untuk nanti ngetes teman-teman punya personality itu seperti apa ya. Ini ada banyak. Nanti mereka akan kasih tahu, nah teman-teman lihat tulisan yang di lingkar dalam itu ada ESTP, ESFP, INTJ. Nah, itu kode-kodenya. Kalau depannya E itu cenderung ekstrovert, kalau depannya I adalah introvert. Nah, ISFP, nah itu ada singkatannya masing-masing. Teman-teman nanti setelah tes, ini gratis, bisa langsung kebaca ketahuan. Oh, orang yang tipe ESFP cenderung A, B, C, D, E, F, G. Biasanya di pekerjaan mereka direkomendasikan untuk mengambil pekerjaan A, B, C, D, E, F, G. Nah, teman-teman bisa petakan, ini menjadi salah satu indikator kepribadian teman-teman. Nah, kepribadian teman-teman ini nggak perlu khawatir, bisa berubah sepanjang waktu. Saya pada waktu masih kuliah itu kebanyakan introvert, dapat hasilnya IN terus, I, depannya I. Nah, belakangan saya udah mulai jadi E. Sekarang saya lagi di tahap ESTP. Jadi gambarnya itu entrepreneur tuh yang warna kuning tuh. Saya lagi di sana ESTP. Nah, nanti teman-teman setelah kuliah masuk ke pekerjaan, tes lagi, hasilnya bisa berbeda. Dan itu nggak apa-apa, karena kita seiring waktu mengenal diri sendiri dan kita berubah sesuai kebutuhan aja. Oh, di perusahaan saya mesti tegas. Pasti ada hal-hal yang teman-teman nanti belajar. Ini kepribadian, jadi nggak apa-apa. Ini buat memetakan teman-teman tuh cocoknya di mana. Ya, ini saya nih. Ya, nanti bisa dipelajari, teman-teman bisa pakai, ini free.